Bahria Town, sebuah kawasan pemukiman mandiri di pinggiran Islamabad, Pakistan. Kawasan itu mengklaim diri sebagai kota masa depan dengan fasilitas dan infrastruktur kelas 1, dilengkapi perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah swasta, dan keamanan 24 jam. Di kawasan itulah keluarga Khan tinggal, tepatnya di rumah ini. Rumah berbentuk kotak 2 lantai, sama dengan rumah-rumah lainnya di kompleks itu. Keluarga Khan terdiri dari sang ayah Amirullah Khan yang adalah orang Pashtun, sang istri Nazia, dan 3 anak mereka, Romana, Adam, dan Haider. Keluarga Khan kaya, tapi dulu mereka tidak semakmur itu. Sang kepala keluarga Amir harus berjuang bertahun-tahun mencapai sukses. Dulu di tahun 2000, Amir yang berusia 30-an tinggal di Qatar bersama istrinya Nazia. Saat itu anak mereka masih 2, yaitu Romana dan Adam. Ketika Amir mendapat tawaran pekerjaan di Sydney, Australia, dia pindah ke sana, sedangkan istri dan kedua anaknya kembali ke Pakistan. Setahun kemudian, Amir keluar dari pekerjaannya di Sydney dan mengajak keluarganya di Pakistan untuk pindah ke Melbourne. Di sana, komunitas Pashtun asal Pakistan cukup banyak. Sepupunya Adam juga tinggal di sana dan membuka usaha catering. Awalnya Amir optimis bisa mendapat pekerjaan di Melbourne sesuai dengan gelar dan keahliannya. Tapi perkiraannya meleset, dia tidak kunjung mendapat pekerjaan. Akhirnya tidak ada pilihan, dia bekerja di perusahaan catering sepupunya meski tidak sesuai dengan pendidikannya yang tinggi. Gajinya kecil, hanya $2.000 per bulan. Pada April 2004, Amir Khan dan keluarganya resmi menjadi warga negara Australia. Jadi kini mereka memiliki 2 kewarganegaraan, Pakistan dan Australia. Amir yang masih mendambakan pekerjaan sesuai dengan pendidikan dan skillnya tetap melayangkan lamaran ke berbagai perusahaan. Dan tidak disangka-sangka, dia mendapat tawaran kerja di Pakistan Mobile Communications Limited atau Mobilink. Posisinya senior dan gajinya lumayan besar. Amir dan keluarga pun kembali ke Pakistan. Sang istri ikut senang. Tidak masalah kembali ke Pakistan, asalkan keuangan mereka membaik daripada hidup di negara maju seperti Australia namun keuangan pas-pasan dan tidak bisa bekerja sesuai keahlian. Pada 2006, di Pakistan anak bungsu mereka Haider lahir. Sementara itu karir Amir terus menanjak. Pada 2013, dia telah menduduki posisi direktur di Mobilink. Tentu saja gaji dan fasilitas yang diterimanya juga semakin besar. Amir mengelola keuangannya dengan baik. Dia menginvestasikan uangnya di properti dan membeli 14 rumah di Bahria Town dan sebuah shopping plaza di Lahore, juga membeli tanah luas di kampungnya di dekat Peshawar. Total asetnya mencapai 50 miliar rupiah. Namun di Pakistan, hubungan antara Amir dengan ibunya, Aragul, dan saudara kandungnya, Sajia Said, kurang harmonis. Hal ini akibat sengketa harta warisan sang ayah yang telah meninggal. Amir sempat tidak bertegur sapa dengan ibu dan saudara kandungnya. Bahkan sengketa warisan itu sempat dibawa ke pengadilan. Meskipun sepertinya sengketa itu telah usai, mereka telah berdamai sejak setahun lalu. Terbukti ibu Amir kini tinggal bersama di rumahnya di Bahria Town. Sang istri Nazia juga memiliki hubungan dekat dengan saudara kandungnya yang berada di Pakistan, yaitu Rukhsana Zia dan Inamullah. Kepada mereka, Nazia sering berdiskusi tentang keuangan keluarganya. Rukhsana dan Inamullah menyarankan agar Nazia membuat aset keluarga atas namanya. Alasan mereka agar Nazia tidak kecolongan hidup tanpa harta jika seandainya suatu saat Amir kawin lagi. Sebenarnya kekhawatiran itu tidak berdasar sebab Amir setia, bukan tipe suami yang akan berpaling dari keluarga. Dan terbukti, Amir memang sayang pada sang istri Nazia. Pria itu menuruti permintaan Nazia dan membuat seluruh aset atas nama sang istri. Amir yang sukses banyak menolong kerabat dengan bantuan finansial, juga bantuan nasihat terutama di bidang investasi properti. Orang-orang menyukainya, menghormatinya, termasuk keponakannya yang bernama Sikandar Zia. Sikandar adalah anak Rukhsana, kakak Nazia. Sikandar berusia 27 tahun. Usai meraih gelar MBA dari sebuah universitas di Dubai, pada tahun 2010 dia kembali ke Pakistan. Dia sempat mencoba peruntungan jadi pengusaha di bidang jasa parkir kontainer bagi NATO di perbatasan Pakistan dan Afghanistan. Usaha itu sukses.
Namun sayangnya, kekayaannya kemudian habis akibat perampokan dan kerugian bisnis. Kepada pamannya Amir, Sikandar kerap mengadu tentang masalahnya. Beberapa kali Amir membantu keuangan si keponakan. Ketika Sikandar tidak punya pekerjaan dan butuh uang, sang paman pernah menjadikannya sopir keluarga dan memberinya gaji layak. Sikandar disukai keluarga Khan. Amir dan Nazia menganggapnya seperti anak kandung. Dia datang ke rumah kapan saja, makan di sana sebebasnya, dan menghabiskan waktu mengobrol dan menonton TV dengan paman, bibinya, dan sepupu-sepupunya. Namun, friksi timbul di antara keduanya saat Sikandar berniat menikahi seorang janda. Orang tua Sikandar tidak setuju. Tapi yang paling keras menentang adalah Amir. Sang paman mati-matian menghalangi rencana pernikahan Sikandar dan janda itu. Tapi Sikandar tetap teguh dengan pendiriannya, sehingga keluarganya dan pamannya Amir tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah Sikandar senang? Tidak juga. Belakangan ini dia banyak pikiran. Sikandar tidak memiliki banyak uang, sedangkan calon istrinya menuntut dibelikan rumah di Islamabad sebelum pernikahan berlangsung. Keinginan tersebut juga didukung oleh calon mertuanya. Tentu saja syarat itu berat bagi Sikandar. Belum lagi utangnya menumpuk karena bisnisnya merugi. Utang-utang itu harus segera dilunasinya. Jika tidak, dia bisa mendapat masalah. Sudah 2 minggu belakangan Sikandar pusing memikirkan semua itu. Tapi untunglah akhirnya dia menemukan solusi mendapatkan uang dengan cara mudah. Dia yakin dengan bantuan orang-orang yang tepat, rencananya akan terlaksana dengan baik. Pada minggu malam 13 Oktober 2013, Sikandar datang bertamu ke rumah keluarga Khan. Sang bibi Nazia mempersilakannya masuk dan menyuguhkan segelas jus. Suasana di rumah tampak tenang. Hari Minggu memang saatnya bersantai. Bibinya Nazia di dapur, sedangkan pamannya Amir duduk di ruang tamu. Ketiga sepupunya berada di kamar di lantai atas. Sikandar sempat mengobrol dengan pamannya. Lalu tak lama kemudian dia meraih ponsel dan menelpon seseorang. Sekarang, pintu sudah kubuka. Tiba-tiba pintu terbuka dan 6 pria menerobos masuk. Sikandar dan ke-6 pria itu langsung menyerang Amir. Mereka mengikat tangannya, menutup mata dan mulutnya dengan lakban lalu mengurungnya di toilet. Untuk menenangkan Amir yang meronta-ronta, mereka mengatakan, "Kami hanya ingin mengambil uangmu." Kemudian aksi berlanjut. Mereka mengikat Nazia yang sedang berada di dapur. Selanjutnya, 3 anak yang berada di lantai atas dibawa turun dan diikat di kamar tidur utama. Sang bibi Nazia memohon agar Sikandar dan ke-6 pelaku membebaskan dirinya. Wanita itu menawarkan cek senilai 100 juta rupiah. Tapi Sikandar menolak. "Cekik dia," perintahnya kepada para pelaku lainnya. Selanjutnya, Sikandar memerintahkan agar penghuni lainnya juga dicekik dengan kawat termasuk sang paman Amir dan kedua anak Romana dan Adam. Ketika tiba giliran si bungsu Haidar yang berusia 7 tahun, anak itu memohon-mohon agar Sikandar jangan membunuhnya. Ke-6 pelaku ikut memohon agar Sikandar membiarkan saja anak itu hidup. Namun Sikandar berkata, tidak seorang pun boleh hidup. Dia tidak mau ada saksi seorang pun. Akhirnya si bungsu Haidar pun dihabisi. Kelima anggota keluarga Han tewas. Sikandar dan ke-6 pelaku lainnya memasukkan jasad sang paman Amir dan ketiga anaknya ke dalam mobil Pajero milik Amir. Lalu mereka membawanya ke tempat sepi dan membuang jasad-jasad itu ke semak-semak. Tugas pertama beres. Mereka kembali ke rumah dan bersiap mengangkut jasad Nazia. Namun mendadak ART keluarga Khan masuk lewat pintu dapur. Sebenarnya sebelum kejadian, Sikandar telah menyuruh si ART baru itu untuk mengawasi di luar rumah dengan iming-iming uang. Tapi Sikandar berubah pikiran, dia tidak mau ada saksi seorang pun. Akhirnya si ART pun dihabisi saat itu juga. Mereka lalu mengangkut jasad Nazia dan si ART dengan mobil Pajero dan membuang 2 jasad itu ke semak-semak di lokasi berbeda. Keesokan siang 14 Oktober 2013, sekelompok orang menemukan 2 jasad dibuang di semak-semak. Setengah jam kemudian kembali terjadi penemuan menggegerkan. 4 jasad lainnya ditemukan di lokasi lain, dibuang di semak-semak. Kedua lokasi itu tidak begitu jauh dari kawasan pemukiman mewah Baria Town.
Penemuan itu segera diliput media dan ditayangkan berulang kali di televisi. Pukul 4 sore, sepupu Amir, Nafisa Khattak, mendengar berita tentang penemuan 6 jasad tidak jauh dari Baria Town, tempat tinggal Amir. Nafisa terkejut mendengar jumlah jasad sama dengan jumlah penghuni rumah Amir Khan. Dia bergegas mendatangi kamar jenazah. Setiba di sana pukul 8 malam, dia melihat Sikandar juga ada di sana. Pria itu mengatakan sejak kemarin keluarga pamannya menghilang. Dia khawatir saat mendengar berita penemuan 6 jasad dan bergegas datang ke kamar jenazah. Kekhawatiran mereka terbukti. Setelah melakukan identifikasi, mereka membenarkan 5 jasad adalah keluarga Khan, sedangkan jasad yang satunya adalah ART mereka. Saat itu Nafisa heran melihat Sikandar sangat gelisah. Pria itu yakin pamannya yang banyak memiliki rumah dan tanah dibunuh oleh mafia-mafia tanah yang ingin merampas tanah milik Amir. Polisi memulai investigasi. Pihak pertama yang mereka curigai adalah Sikandar. Sebabnya, rekaman CCTV menunjukkan pada malam kejadian, Sikandar bolak-balik keluar masuk kompleks dengan mengendarai Pajero milik pamannya. Ponsel Sikandar juga terdeteksi berada di 2 lokasi pembuangan jasad pada malam kejadian. Beberapa saksi juga memberatkan Sikandar. Pada 13 Oktober 2013, Nafisa, sepupu Amir, datang ke rumah keluarga Khan. Dia akan menjemput Aragul, ibu Amir, untuk makan malam. Rencananya hari itu Aragul juga sekalian ingin pergi mengunjungi anaknya di kota lain dan menginap di sana. Saat itu di taman dekat rumah keluarga Khan, Nafisa melihat Sikandar dan beberapa pria nongkrong. Dia tidak mengenal pria-pria itu. Kemudian terbukti pria-pria itu adalah 6 pelaku yang membantu Sikandar melakukan aksi kejinya. Saksi lain, seorang teman Amir, mengatakan pada 14 Oktober dia mendatangi rumah keluarga Khan karena ada janji dengan Amir. Di depan pagar dia melihat Sikandar berdiri. Saat si teman menanyakan keberadaan Amir, Sikandar menjawab pamannya sekeluarga sedang pergi, tidak ada di rumah. Si teman heran karena Amir tidak pernah membatalkan janji begitu saja. Dia berusaha menelpon ponsel Amir tapi tidak ada jawaban. Bukti yang mengarah kepada Sikandar begitu banyak. Dan seminggu kemudian pada 22 Oktober 2013, Sikandar akhirnya mengaku dialah dalang pembantaian keluarga paman dan bibinya. Dia melakukannya dengan harapan setelah pamannya sekeluarga tewas, aset mereka akan jatuh ke tangannya. Dia akan kaya, bisa segera menikah dan melunasi utang-utangnya. Untuk membantunya melakukan pembantaian, Sikandar membayar 6 orang Pashtun seharga 300 juta rupiah. Tentu saja pengakuan Sikandar menimbulkan kegemparan. Selama ini dia dikenal dekat dengan pamannya, dan sang paman pun baik padanya dan sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Kepada media, Sikandar juga mengatakan dialah dalang semuanya. Dia menyesal dan malu akan perbuatannya. Selama ini paman dan bibinya selalu baik padanya dan membantu dirinya. Sikandar minta dihukum mati. Namun 6 bulan kemudian, saat kembali diwawancarai media, Sikandar mendadak mengatakan dia tidak bersalah. Selama ini dia dipaksa polisi mengaku sebagai dalang. Dia disiksa, dipukuli, disetrum, bahkan kuku kakinya dicabut agar dia mengaku. Pengacara Sikandar mengatakan kliennya tidak bersalah. Ada pihak-pihak tertentu yang menjebak Sikandar. Menurut pengacaranya, Sikandar tidak punya motif. Dia bukanlah pewaris kekayaan pamannya jika mereka meninggal. Seluruh aset pamannya atas nama sang bibi Nazia, dan jika Nazia dan seluruh keluarga meninggal, maka kekayaan Nazia akan jatuh pada Rukshana dan Imanullah, saudara kandung Nazia, dan bukan Sikandar yang cuma anak Rukshana dan tidak berhak atas apapun. Sayangnya polisi tidak mau memeriksa lebih lanjut kemungkinan-kemungkinan lainnya. Sebabnya mereka menganggap bukti sudah banyak dan semuanya memberatkan Sikandar. Keluarga besar Amir Khan percaya Sikandar melakukan pembantaian. Namun mereka yakin dalangnya bukan Sikandar. Sikandar hanya dipakai dan dijebak, sedangkan dalang sebenarnya bebas hingga saat ini. Tuduhan itu dibantah keras oleh Rukshana dan Imanullah. Mereka mengatakan mereka tidak bersalah. Begitupun Sikandar tidak bersalah. Sikandar sudah diterima bekerja di sebuah perusahaan dan pastinya dia akan punya uang untuk melunasi utang-utangnya.
Ruksyana juga mengatakan setelah penemuan 6 jasad, dia mendatangi rumah Amir dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang sekiranya diperlukan untuk penyidikan. Dokumen itu antara lain paspor seluruh anggota keluarga, dokumen finansial, dan sebagainya. Namun anehnya, mendadak dokumen-dokumen itu ditemukan di mobil Pajero milik Amir yang dikemudikan Sikandar, dan polisi mengatakan Sikandar telah mengambil dokumen-dokumen itu untuk kepentingannya saat terjadi pembantaian. Ruksana curiga polisi telah menanam barang bukti di mobil itu sehingga bisa segera menangkap Sikandar dan menutup kasus itu. Dia menganggap semua ini adalah permainan keluarga besar Amir Khan yang ingin menguasai harta Amir. Hubungan Amir dengan ibu dan saudara kandungnya tidak harmonis. Mereka pernah konflik soal harta warisan keluarga. Dendam itu belum hilang. Dan anehnya lagi, mengapa pada saat kejadian, ibu Amir yang biasanya tinggal di rumah Amir mendadak pergi menginap di rumah anaknya yang lain? Intrik keluarga ini sangat rumit. Tapi kembali, polisi hanya meyakini satu hal. Dalang semua ini adalah Sikandar sebab semua bukti mengarah kepadanya. Case closed. Kasus ditutup. Sikandar terancam hukuman mati. Sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa kapan-kapan.